Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syamil dengan NIM M04032415. Dan kelompok saya yaitu kelompok 7 yang ingin mempresentasikan mengenai pemrograman assembly x86 hasil dari laporan UTS kami. Jadi, eh, dengan kelompok saya yaitu ada Hamdi Hakim, ada Ainin Zafir, dan juga Muhammad Fazal Rizky. Boleh di next. Jadi pertama-tama saya izin untuk menjelaskan dulu mengenai program yang kita telah buat. Jadi pertama-tama ada bagian inisialisasinya yaitu pertama ada section text, push 6 juga dan call sum kumulatif. Jadi section text ini adalah section untuk di mana kode biasanya ada dan data atau BSS itu juga biasanya untuk konstan dan juga variabel. Tapi karena kita tidak pakai jadi tidak ada di sini. Push 6 jadi kita pertama kita akan push 6 dulu yaitu mempush angka 6 ke dalam stack dan kita memanggil sum kumulatif untuk melakukan looping. Jadi makanya di sini kita akan melakukan stacknya jadi ada 6 dan juga ada return address untuk kita kembali lagi ke fungsi main atau ke section text tersebut. Boleh next lagi. Nah, selanjutnya kita masuk masuk ke fungsi sum kumulatif di mana pertama kita akan enter di mana enter adalah untuk melakukan push EBP dan membuat EBP itu jadi anchor atau jadi poin patokan kita gitu ya. Lalu kita akan inisialisasi EAX, EBX dan juga SX menjadi EBX menjadi 0, SX jadi 1 dan juga EAX menjadi angka 6 sesuai dengan angka yang tadi kita inisialisasi di awal gitu. Boleh next lagi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan loop di mana di loop ini kita akan melakukan compare dulu di mana compare ini seperti merupakan fungsi if gitu ya dalam pemrograman modern. Lalu kita akan jump if greater. Jadi itu artinya jump if greater kalau misalkan HX itu lebih besar daripada X atau kita bakal selesai loopnya. Kalau tidak selesai kita akan melakukan add EBX. Jadi tadi yang tadi 0 kita add dengan HX gitu ya. Dengan hasil dari counternya. Lalu kita akan increment counter tersebut dengan satu. Lalu kita akan mengulang loopnya lagi. Boleh next lagi. Nah, selanjutnya kita kalau misalkan sudah selesai, kita bakal melakukan memindahkan hasil yang ada di EBX tadi masuk di EAX gitu ya, di register EAX. Di mana selanjutnya kita akan melakukan leave, di mana leave adalah kebalikan dari fungsi enter, di mana kita akan mempop EBP dan kembali menggunakan ESP lagi gitu ya. Lalu kita akan return untuk kembali ke fungsi mainnya lagi, ke return address-nya. Boleh next. Nah, jadi ini mungkin sedikit gambaran tadi kira-kira kayak gimana. Jadi pertama kita akan push 6 dulu, jadi ada 6 di stack-nya, lalu kita call sum kumulatif, kita akan push return address-nya, lalu kita bakal enter, kita bakal push EBP. Ketika kita leave, kita pop EBP lagi dan kita menggunakan ESP lagi. Boleh next lagi? Nah, in satu kita untuk interrupt satu untuk ngeprint kalau di sini dan juga out untuk menyelesaikan programnya. Boleh next lagi? Berikut adalah flowchart-nya untuk program kami. Mungkin boleh next lagi untuk dijelaskan mengenai registernya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke bagian teknis register. Jadi di sini kita menggunakan 4 register. Yang pertama ada EAX, EBX, ECX, dan EIP. EAX ini merupakan akumulator register atau register utama gitu. EBX ini yaitu base register, ECX ini counter register, dan EIP ini menunjuk kepada instruksi yang dijalankan atau address pada instruksi yang sedang dijalankan gitu. Di EAX menyimpan nilai N, dan hasil akhir EBX ini untuk menyimpan nilai ketika fungsi sedang dijalankan. Sedangkan ECX untuk mengatur counter atau untuk fungsi agar bisa berhenti gitu. Nah, nilai awalnya seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada perubahan nilai register. Jadi pada setiap iterasi nilai CX itu tambahkan ke EBX menggunakan instruksi ADD. Dapat dilihat di sini perubahan-perubahannya. Lalu CX itu tambahkan dengan dengan increment gitu. Nah, jadi untuk register CX sendiri merupakan register inti, register utama gitu. Jadi CX adalah akumulator register. Fungsinya itu sebagai selain fungsi register utama juga nanti akan tampilkan jika menggunakan fungsi print gitu. Oke, jadi dari program ini dapat dilihat bahwa register memiliki peranan yang sangat penting sebagai media penyimpanan sementara untuk eh, eh, selama fungsi dijalankan gitu. Jadi penggunaan register ini memungkinkan proses komputasi itu dapat berjalan lebih cepat sehingga eh, lebih cepatlah dibandingkan dengan memori utama jika kita menggunakan RAM gitu. Mungkin sedikit saja penjelasan tentang register, lanjut ke penjelasan lainnya oleh rekan saya. Oke, jadi baik di sini saya akan menjelaskan teknik pengalamatan. Nah, eh,
Jadi, pada slide ini saya akan menjelaskan teknik penyelamatan atau addressing mode yang digunakan dalam program assembly. Nah, teknik penyelamatan itu merupakan cara CPU untuk menentukan lokasi data yang akan diproses oleh suatu instruksi. Nah, yang pertama itu immediate addressing. Pada teknik ini nilai data dituliskan langsung di dalam instruksi. Contohnya seperti move EBX 0 atau move ECX. Nah, yang karena nilainya sudah tersedia pada instruksi, CPU tidak perlu mencari data ke lokasi lain sehingga prosesnya lebih cepat dan sederhana. Nah, yang kedua itu adalah register addressing. Nah, teknik ini menggunakan register CPU sebagai sumber maupun tujuan data. Contohnya pada instruksi ADD, EBX, ECX, atau CMP. ECX, dan EAX. Nah, operasi ini dilakukan langsung antar register sehingga akses data menjadi sangat efisien karena tidak melibatkan memori utama. Nah, selanjutnya itu terdapat base addressing. Teknik ini digunakan untuk mengakses data yang berada di memori dengan memanfaatkan register dasar. Nah, contohnya adalah move EAX. Nah, pada program ini, teknik tersebut digunakan untuk mengambil parameter yang disimpan pada stack. Nah, metode ini sangat umum digunakan pada panggilan fungsi atau prosedur. Nah, yang terakhir itu adalah relative addressing. Nah, teknik ini digunakan pada instruksi percabangan atau pengulangan program seperti JG dan JMP. Alamat ini tujuannya dihitung relatif terhadap posisi instruksi saat ini. Dengan teknik ini, program dapat mengatur alur eksekusi misalnya untuk melakukan perulangan atau pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Mungkin cukup dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang terakhir itu ada teknis lainnya. Boleh next. Yang pertama itu ada stack frame, ya ada dua itu enter dan leave. Yang dimana selain itu membahas bagaimana fungsi sum kumulatif mengatur memori stacknya itu sendiri. Yang mana pada bagian enter itu melakukan dua hal, menyimpan EBP lama ke stack push EBP, lalu menetapkan EBP baru, lalu menunjukkan ke posisi stack saat ini, move EBP, lalu ESP. Lalu bagian leave itu kebalikannya persis mengembalikan ESP dari EBP, lalu memulihkan EBP lama. Keduanya bekerja seperti membuka dan menutup bingkai memori milik fungsi. Boleh next. Nah, untuk ada calling convention, yaitu setelah ini menjelaskan aturan tak tertulis yang membuat fungsi bisa berkomunikasi dengan pemanggilan secara konsisten. Yang dimana yang pertama itu ada parameter stack, itu adalah sebelum call dipanggil nilai n harus dipush ke stack terlebih dahulu. Di dalam fungsi nilai ini diakses menggunakan EBBP plus 8. Ini adalah salah satu fungsi menerima input dan pemanggilnya. Lalu yang kedua itu ada return value di X. Ini adalah konvensi yang sudah baku di X86. Apakah ini sebuah fungsi harus disimpan di register EAX sebelum RT dieksekusi. Lalu untuk bagian ketiga itu ada call menyimpan return address. Itu adalah saat instruksi call summatif dieksekusi, CPU secara otomatis melakukan push EIP, itu menyimpan alamat instruksi berikutnya ke stack. Baru kemudian melompat ke fungsi. Ini yang membuat RT bisa tahu harus kembali kemana. Boleh next. Yang terakhir itu ada INT 1 sama HLT, itu menjelaskan dua instruksi penutup yang sering diabaikan tapi saat sangat penting, yaitu INT1 itu menjelaskan software interrupt 1. Di Davis Simulator, interrupt ini dikonfigurasikan khusus untuk menampilkan isi register EAX ke konsol. Tanpa baris ini, hasil perhitungan 21 sudah ada di EAX, tapi tidak akan pernah kelihatan sebagai perbandingan konteks. Pada OS nyata, INT1 ini biasanya dipakai sebagai debug trap atau single step. Lalu untuk yang terakhir itu ada HLT, itu menjelaskan bahwa instruksi ini memerintahkan CPU untuk berhenti total. Ini penting karena jika tidak ada HLT, CPU tidak tahu bahwa program sudah selesai. Itu akan terus membaca byte-byte memori di belakang program dan menganggapnya sebagai instruksi, menghasilkan perilaku yang tidak terdeteksikan. Mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan saya dapat sampaikan. Terlebih yang tak kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.